Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para pemirsa yang saya muliakan, sekarang kita berada di masjid tertua di Sulawesi Selatan. Masjid ini didirikan pada tahun 1603. Jadi sudah cukup lama. Kemudian masjid ini direhabilitasi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, proyek pemugaran dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala Sulawesi Selatan, bagian proyek fungsionalisasi Sasana Budaya 02, Masjid Tua Katangka, Kabupaten Goa, direhabilitasi dari tahun 1978 sampai 1990. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini diresmikan oleh Ibu Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Dr. Haryati Subadio, pada tanggal 6 Februari 1981. Para pemirsa yang budiman, untuk mendapatkan video-video selanjutnya, jangan lupa tekan yang merah subscribe, kemudian lonceng 2 kali, 1 kali putih, kemudian tekan kembali yang hitam untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Ini foto yang terdapat di dalam masjid. Kemungkinan ini bangunan awal daripada Masjid Katangka ini. Ini foto yang ada di dalam masjid. Ini mungkin menggambarkan bentuk pertama daripada masjid ini. Ini foto yang kedua yang terdapat di dalam masjid. Ini bagian dalam masjid. Bagian dalam masjid ini masih ada tiang besinya ini. Ini kayaknya masih bentuk asli. Ini langit-langitnya. Ini mimbar, ada gambar la ilaha illallah 2, 1 hijau, 1 biru, 1 hijau, 1 merah, 1 hitam, 1 putih. Begini bentuk mimbarnya. Mimbar Masjid Tua Katangka. Ini kelihatan dari depan dengan 2 bendera, 1 putih, 1 hijau. Dua-duanya bertuliskan la ilaha illallah. Di depannya itu tempat mihrab, disitulah imam. Ini bendera la ilaha illallah warna putih, dan satunya bendera la ilaha illallah warna hijau. Itu terdapat di mimbar. Di mimbar. Di luar masjid terlihat kompleks makam keluarga keturunan Raja Goa. Ini kompleks makam keturunan Raja Goa.
Ini kompleks makam keturunan raja-raja Goa. Inilah bentuk kuburan yang ada di luar masjid. Ini bangunan tua berkerucut. Bangunan-bangunan kuburan yang ada di luar masjid. Inilah kuburan yang ada di dalam bangunan yang tadi tinggi itu. Inilah semua peninggalan sejarah Islam. Masjid ini dibangun pada tahun 1600. Ini perkuburan raja-raja Goa yang Muslim yang ada di sekitar masjid. Ini salah satu bangunan kuburan yang ada di samping kiri daripada Masjid Katangka. Ini kalau mau naik ke salah satu kuburan yang terdapat di lingkungan Masjid Katangka, naik tangga. Ini salah satu kuburan yang ada di Masjid Katangka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masjid tertua di Sulawesi Selatan, 1603. Ke Benteng Rotterdam. Sekarang kita berada di daerah Goa, ya, di Masjid Tua Katangka. Jadi berada di lokasi ketiga. Alhamdulillah, apa yang beliau ketahui mengenai masjid ini, ruangan mihrab, keberadaan masjid ini dan hal-hal lainnya tempatnya iman dengan masjid ini dan mungkin yang berhubungan dengan yang lainnya di makam-makam Raja Sultan, Raja-Raja Goa. Baik, untuk menghabiskan waktu, saya persilakan Bapak Pemateri untuk memberikan penjelasan mengenai detail masjid ini, kapan dan hal-hal lainnya. Assalamualaikum wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Jadi mewakili pengurus masjid mengucapkan selamat datang di Masjid Tua Katangka. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Masjid Tua Katangka. Dahulu ketika kedatangan rombongan ulama yang berasal dari Yaman yang datang ke kerajaan Goa ini bermaksud untuk mengajak Raja Goa memeluk Islam. Jadi sebelum rombongan ulama ini sampai ke istana kerajaan, mereka mampir di tempat ini, di mana di tempat ini dulunya banyak tumbuh yang namanya pohon katangka. Nah, karena hari itu kebetulan hari Jumat, maka rombongan ulama dari Yaman ini melaksanakan salat Jumat di tempat ini, di bawah pohon katangka. Nah, setelah melaksanakan salat Jumat, barulah melanjutkan perjalanan ke istana kerajaan untuk menawarkan Islam kepada Raja Goa.
Tapi pada saat itu Raja Goa ini belum menerima Islam, karena rombongan ulama dari Yaman ini menawarkan Islam secara kafah atau secara keseluruhan. Jadi pada saat itu Raja Goa mengatakan, kami pikir-pikir dulu, karena ajaran Islam ini banyak sekali perbedaan dengan keyakinan orang tua kita dahulu, yakni menganut ajaran animisme. Jadi pada saat itu rombongan ulama ini kembali ke pesisir pantai, melanjutkan misinya, yakni berdagang dan menyebarkan agama Islam. Nah, berselang beberapa tahun kemudian, setelah semakin banyaknya pedagang-pedagang dari luar, ada yang dari Eropa, dari Cina, dari India. Jadi mereka ini membawa penyebar agamanya masing-masing. Nah, pada saat itulah pedagang-pedagang muslim yang sudah lama bermukim di pesisir pantai ini bermusyawarah, karena mereka menganggap bahwa jangan-jangan Raja Goa ini menerima agama selain daripada agama Islam. Maka diutuslah kembali 3 orang ulama yang berasal dari Minangkabau, karena pedagang-pedagang muslim yang dari Timur Tengah ini menganggap bahwa ulama dari Minangkabau ini satu rumpun dan lebih mengetahui bagaimana kebiasaan orang-orang yang ada di Sulawesi Selatan. Maka diutuslah 3 orang ulama, yakni Datuk Fatima, Datuk Ribandan, dan Datuk Ditiro. Dan yang diutus untuk mengislamkan Raja Goa yakni Datuk Ribandan, yang nama lengkapnya Abdul Makmur, dijuluki sebagai Habib Tunggal. Jadi Datuk Ribandan ini menawarkan Islam berbeda dengan ulama dari Yaman. Jadi Datuk Ribandan beranggapan yang penting Islam ini diterima dulu. Masalah adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran Islam itu akan dikikis secara perlahan-lahan. Maka alhamdulillah diterimalah agama Islam ini, dan ditunjuklah tempat di mana pertama kalinya dilaksanakan salat Jumat untuk didirikan masjid, yakni di tempat ini. Maka pohon katangka yang banyak ditumbuh di tempat ini itu ditebang, dan kayunya digunakan sebagai bahan masjid. Jadi konon kuda-kuda masjid yang ada di atas ini itu masih terbuat dari kayu katangka. Jadi masjid ini didirikan pada tahun 1603 atas perintah Raja Goa ke-14, yakni Imam Ngatrangi Daiman Rabia Sultan Alauddin. Jadi Sultan Alauddin ini merupakan Raja Goa yang pertama kali memeluk Islam, dan Sultan Alauddin ini merupakan kakek dari pahlawan nasional kita, yakni Sultan Hasanuddin. Nah, sejak didirikan masjid ini sudah pernah mengalami renovasi sebanyak 6 kali, tapi bentuk dan keasliannya tetap dipertahankan. Renovasi masjid ini pertama kali terjadi pada tahun 1816 pada masa pemerintahan Raja Goa ke-30, yakni Sultan Abdul Rauf. Renovasi yang kedua terjadi pada tahun 1884 pada masa pemerintahan Raja Goa ke-32, yakni Sultan Abdul Qadir. Renovasi yang ketiga terjadi pada tahun 1963 melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Renovasi yang keempat terjadi pada tahun 1978
melalui Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan. Renovasi yang kelima terjadi pada tahun 1980 melalui Swaka Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Selatan. Dan renovasi yang terakhir terjadi pada tahun 2006-2007. Direnovasi oleh pengurus masjid ini sendiri dan mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Selanjutnya, masjid ini dahulunya selain digunakan sebagai tempat ibadah, juga digunakan sebagai benteng pertahanan terakhir. Maka itulah sehingga dinding masjid ini dibuat tebal supaya tahan peluru. Jadi salah satu bukti bahwa masjid ini pernah menjadi benteng pertahanan terakhir, masjid ini dulunya dilengkapi dengan persenjataan meriam. Ya. Jadi sebentar kalau ke makam Sultan Hasanuddin, di sana ada meriam, itu asalnya dari sini. Namanya meriam Subhana atau meriam suci. Selanjutnya kalau kita melihat arsitektur masjid ini dipengaruhi oleh beberapa budaya atau akulturasi budaya. Jadi kalau kita melihat bentuk tiang dan dinding masjid ini dipengaruhi oleh budaya Eropa atau Portugis. Terus bentuk mimbar, jadi bentuk mimbar masjid ini kalau kita melihat warna merah dan bentuk kubah mimbar ini dipengaruhi oleh budaya Cina. Ya. Terus adanya ukiran yang memakai huruf Arab itu jelas adalah pengaruh dari budaya Timur Tengah. Kalau bentuk masjid secara keseluruhan ini perpaduan antara budaya lokal dan budaya Jawa. Nah, di bagian-bagian masjid ini terdapat makna filosofi, yakni 4 buah penyangga utama yang besar ini melambangkan 4 sahabat Rasulullah yang terkenal atau Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Terus jendela masjid ada 6, melambangkan rukun iman. Pintunya ada 5, jadi ada 2 di luar, 3 di dalam, melambangkan rukun Islam. Sementara bentuk atap yang bertingkat 2 atau bersusun 2 melambangkan 2 kalimat syahadat. Dan perlu diketahui dahulu di awal masuknya Islam di kerajaan Goa ini, pintu yang 3 ini fungsinya berbeda-beda. Jadi pintu yang kita lalui tadi yang sebelah utara itu dulunya hanya bisa dilalui oleh kalangan bangsawan. Terus yang pintu yang tengah ulama dan yang selatan rakyat biasa. Nah, keunikan lain daripada masjid ini, di bagian mimbar ini terdapat ukiran yang memakai huruf Arab tapi dalam bahasa Makassar. Jadi di sini dikatakan nani pakaramula nipar anna mimbaraka rialonna jumaka ruang bangina bulan Muharram tahun sisaku antalu bilangan antalu nana surauki rikaran katangka siagan tu mailala lolua nani tantua mu angkananya inainai akan lino punna irate muhatte kar mimbaraka tina nagapai amala jumakna. Artinya mimbar ini dibuat pada hari Jumat tanggal 2 Muharram 1303 Hijriah yang disuruh ukir oleh Kareng Katangka bersama dengan Tumailala Loloa. Jadi Kareng Katangka dan Tumailala Loloa ini, jadi Kareng Katangka pada saat itu adalah putra mahkota kerajaan Goa yang ditugaskan untuk mengurus ini masjid. Terus Tumailala Loloa dalam pemerintahan itu Menteri Dalam Negeri. Nah, pada dijelaskan bahwa apabila khatib sudah berada di atas mimbar,
maka kita tidak diperkenankan lagi berbicara masalah dunia, ya. Nah, di mimbar ini juga kita bisa melihat dua buah tombak, ya, di mana tombak ini juga berfungsi sebagai tiang bendera. Jadi masjid ini kan didirikan tahun 1603. 2 tahun setelah masjid ini berdiri di tahun 1605, agama Islam ini resmi menjadi agama kerajaan. Maka dipasanglah bendera Islam, ya. Nah, bendera ini dulunya tidak dipasang seperti ini, tapi tiang tombaknya ini dulu dipegang oleh 2 orang prajurit di samping kiri kanan mimbar. Jadi kedua prajurit ini bertugas untuk menghalau jemaah yang masih berkeyakinan keliru. Jadi dahulu itu di awal Islam masuk di kerajaan gua ini, ada 2 prajurit di samping kiri kanan mimbar, jadi, untuk menghalau jemaah yang berkeyakinan keliru. Apabila hari Jumat dulu ini, di mana di saat khatib membawakan khutbah dan konsep daripada khutbah tersebut terbuat dari daun lontar. Ini kalau daun lontar ini panjang ke bawah. Nah, di penghujung khutbah tersebut, sebagian jemaah ini berdiri dan berlomba menggigit ujung daun lontar tersebut atau konsep tersebut. Mereka meyakini bahwa barang siapa yang menggigit ujung daun lontar tersebut, maka tidak ada ujung senjata tajam yang bisa menembus kulitnya, kebal. Nah, kalau ini dibiarkan seperti ini, bisa mengganggu jalannya ibadah salat Jumat. Maka disiapkanlah prajurit untuk menghalau jemaah yang masih berkeyakinan seperti itu. Nah, di bagian depan masjid juga terdapat mihrab, di mana mihrab ini dipakai imam untuk memimpin sholat. Di dalam mihrab ini terdapat ukiran nama Raja Goa yang pertama kali merenovasi masjid, yakni Raja Goa ke-30 Sultan Abdul Rauf. Jadi mihrab ini juga dibuat agak pendek supaya imam yang masuk memimpin salat ini senantiasa merasa rendah diri dan senantiasa menundukkan pandangannya. Nah, saya kira demikian sejarah singkat tentang Masjid Tua Katata ini. Jadi bagi adik-adik yang merasa masih kurang, saya beri kesempatan untuk bertanya, ya. Ini mimbar, tempat mihrab, tempat imam. Ini adalah nama raja yang pertama. Jadi mihrabnya ini. Ada atau sudah jelas? Sudah. Oh, sudah makan. Oke. Jadi di luar beduk ini ada tali beduk, ya. Jadi itu beduk berfungsi sebagai penanda waktu-waktu salat. Jadi dulu ini belum ada mikrofon seperti ini. Jadi untuk menandakan waktu-waktu salat itu memakai beduk. Sama juga dengan di saat bulan Ramadan, beduk ini sering sekali dibunyikan, ya. Misalnya kalau 1 Ramadan itu pukulannya berbeda dengan waktu-waktu salat. Begitu juga penentuan waktu. Jadi maknanya kuburan yang ada di samping ini sebenarnya untuk mengingatkan kita yang namanya kematian, ya. Jadi kalau kita ke masjid itu melihat kuburan, ya, jelas mengingatkan kita bahwa kita juga ini akan mati. Ya. Jadi kuburan ini jauh setelah berdirinya di masjid baru ada makam di sekitar masjid. Jadi Raja Goa yang pertama kali dikuburkan di sekitar masjid ini adalah Raja Goa ke-30. Jadi 200 tahun lebih setelah berdirinya masjid baru ada kuburan di sekitar masjid. Masih ada? Ada. Baik, silakan.
sekali. Jadi tongkat ini merupakan sunnah Rasulullah, di mana di saat Rasulullah membawakan khutbah ini biasanya memakai tongkat. Nah, maka itu disunahkan bagi orang-orang di belakangnya di saat membawakan khutbah ini memegang tongkat, karena khutbah ini berbeda dengan ceramah. Ya, kalau ceramah ini tangannya bisa kemana-mana ya, tapi kalau khutbah ini usahakan khusus dalam membawakannya. Maka untuk itulah disiapkan tongkatnya. Untuk acara hari ini penjelasan dari Bapak materi, saya tambahkan bahwa masjid ini memiliki banyak karakter di dalamnya. Terbukti dengan tiang ini, mimbar ini, dan hal-hal lainnya, itu menandakan bahwa Goa pada masa-masa itu sudah melakukan hubungan dagang dengan beberapa negara, ya. Jadi bukti-bukti ini menunjukkan bahwa Goa itu memang sudah dikenal sejak dulu. Buktinya adanya jenis-jenis arsitek seperti ini, gaya-gaya seperti ini, karakter seperti ini yang ada dalam masjid. Saya kira yang kalian termasuk pegang itu adalah besi dari yang belum pernah dirubah 400 tahun lebih. Itu besi pul ya, besi pul. Bukan. Jadi kalau kalian pukul itu padat. Bukan besi pol, besi apa bukan. Jadi itu besi yang umurnya mungkin lebih tua dari nenekmu. Ya, saya kira demikian lah. Ya, kalau sudah jelas, kita tutup penjelasan ini. Terima kasih kepada Bapak pengurus Masjid Tua Ketangka. Mudah-mudahan ke depan, karena masih ada 6 kelas lagi nih yang sayangnya tidak mau bergabung karena mau sendiri-sendiri. Terpaksa gurunya ini single juga yang membawa. Jadi terima kasih kami ucapkan dari SMA Negeri 3 Maros atas kunjungan kami diterima di tempat ini. Mudah-mudahan kembali ke sekolah kami bisa apalagi membandingkan data yang kami terima di internet mau yang diterima di sini maupun penjelasan dari saya sebagai gurunya. Saya penjelasan ini akan berguna sekali buat tugas-tugas dan penelitian anak-anak saya di sekolah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan habis setelah dari sini anak-anak, kita langsung ke makam sultan. Bagi anak-anak, tunggu yang mau lihat, ini tadi kebetulan saya datang, saya ambil shooting. Saya shooting, ini sudah masuk nanti di YouTube, boleh dilihat besok. Ya, namanya. Ya, channelnya ini kita kebetulan karena Allah pertemukan, channelnya namanya Salam Pancaitana. Salam Pancaitana, Anda bisa lihat mungkin di YouTube besok saya sudah upload. Ya, boleh. Anda mau cek Salam Pancaitana sekarang juga bisa. Di situ banyak memang. Kemarin saya juga datang di Maros untuk melihat Goa Leang-Leang. Nah, saya itu ada tapak tangan, saya juga lihat di situ. Ya, ya boleh sekali lagi, boleh dibuka Salam Pancaitana. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Betul itu.